Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, atau selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang menantikan video hari ini dari channel. Terima kasih banyak nih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung, bahkan menanti-nantikan ya. Ini kok kenapa ya kok telat banget gitu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih selalu buat teman-teman ini yang selalu menanti, menunggu, dan berpartisipasi selalu untuk mensupport dan mendukung channel ini supaya berkembang gitu ya. Dan hari ini masih banyak ya, masih banyak banget orang-orang yang selalu bertanya ya, terutama tentang kekejaman pinjol legal gitu loh. Pinjolnya itu mungkin yang sangat-sangat sering banget dilaporkan dan sangat sering banget direport oleh teman-teman semuanya, tapi nyaris kita tidak mendapatkan respon sama sekali dari OJK. Dan kita mau bahas ini tentang beberapa dari pinjol yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat sehingga pernah ditanggapi. Kalaupun ada yang ditanggapi, palingan yang menjawab hanyalah sebatas robot gitu loh. Robotnya itu menjawab, tolong diselesaikan secara internal, minta restrukturisasi, soal bunga itu bukan kewenangan OJK, dan kalau misalnya ketidakmampuan tolong diselesaikan secara internal. Jadi seakan masyarakat yang melaporkan tentang beberapa pinjol ini seakan ini hanyalah sebuah kayak mana ya, rasanya sia-sia gitu loh. Mereka berharap ada satu solusi dari otoritas jasa keuangan, justru mereka tidak mendapatkan jawaban yang semestinya mereka tunggu gitu loh. Contoh kayak saya ini, saya terjebak di pinjaman online, habis itu saya dibebankan oleh bunga yang cukup tinggi ya, sebut saja saat ini dari easy cash ya, bunganya cukup tinggi gitu loh, belum lagi dendanya ya. Saya mengeluh ke OJK, selamat siang misalnya gitu, saya sampaikan kepada OJK, mengingat dan menimbang bahwa pinjol ini telah terverifikasi dan terdaftar di otoritas jasa keuangan, saya sangat mengeluhkan dan saya sangat menyayangkan atas tingginya bunga yang diterapkan oleh Sikes, cara penagihan yang kurang beretika, ditambah dengan bunga dan denda yang sesuka hati. Kan saya keluhkan, saya berharap OJK bisa menjembatani suatu keluhan saya ini sampai kepada pihak dari pinjolnya. Kan itu tujuannya gitu loh, supaya karena OJK lah yang dasar kiblat dari semua pelaku jasa keuangan yang ada di Indonesia ya. Jadi OJK bisa menekan dong kepada aplikasi itu masing-masing. Kan itu tujuan kita. Tapi ini malah sebaliknya ya. Tujuan si debitur melaporkan kepada OJK tentang pinjol legal ini adalah supaya OJK bisa menjembatani dan OJK bisa memanggil nih tentang easy cash misalnya gitu kan. Kan itu yang paling sering-sering, kayak rupiah cepat, ataupun sekarang aku laku misalnya gitu, atau ada kami. Kan masih banyak lagi, Julo, masih banyak lagi pinjol-pinjol itu yang telah dilaporkan oleh masyarakat, dan itu semua adalah pinjol yang telah resmi dan terdaftar di otoritas jasa keuangan ya. Masyarakat berharap loh OJK bisa menjembatani ini ya, bisa mencarikan titik temu dari permasalahan ini. Masyarakat keberatan dengan segi bunga, masyarakat mengeluh soal denda, OJK bisa panggil satu persatu dari pinjol-pinjol itu ya, dan tekankan bagaimana ini, apa yang jalan yang akan Anda berikan ini. Mereka ini sudah mengeluh loh dengan hal-hal yang selama ini yang tidak kita dapatkan, sehingga masyarakat hanya meraba-raba sendiri, dan endingnya apa? Terjadilah gagal bayar berjamaah. Ini akibat apa? Bukan salah dari masyarakatnya ya. Pertama, kesalahan dari penagih hutang. Kedua, kesalahan dari pinjol yang menerapkan bunga yang sangat luar biasa tanpa solusi. Ketiga, tidak adanya solusi dari otoritas jasa keuangan. Ini yang menyebabkan poin paling utama masyarakat mengambil inisiatif untuk tidak membayar lagi di pinjol legal ya. Seukurannya sejauh ini masalah yang terjadi, OJK sudah melirik nih ya. OJK sudah mencarikan ini jalannya. Jangan hanya dibiarkan si debitur ini dengan pelaku jasa keuangan untuk berkomunikasi. Ini sulit terjadinya ya. Sudah banyak masyarakat yang mencoba, misalnya mereka mencoba untuk
melaporkan ke otoritas ke pinjolnya misalnya gitu kan. Sudah banyak mereka yang coba, endingnya apa yang mereka dapat cuman caci maki, hinaan dan tidak mau tahu. Yang dia mau tahu dari pinjol itu adalah mereka mau balikan uang bunga plus denda. Ya. Dan sekarang ketika masyarakat bertanya kepada OJK, OJK malah ngadu orang itu dengan pelaku jasa keuangan ini. Ya. Sementara debitur sebelum masuk kepada OJK ini telah duluan mereka menegosiasi tapi nggak dapat. Kayak mana OJK nyuruh debitur ini meminta restrukturisasi, minta keringanan denda. Seakan OJK pura-pura nggak paham dalam masalah ini. Ya, kan itu sebenarnya. Coba kalau dari dulu OJK itu menanggapi pengaduan dari masyarakat ini. Ya, menanggapi dan mencarikan solusinya. Jangan hanya bisa mengeluarkan izin dari pinjol aja. Ada orang yang tertekan seakan kita membiarkan. Ya. Ya sudahlah, itu palingan masyarakatnya aja yang ngambil hanya untuk gaya-gaya hidup. Tidak semua loh. Tidak semua mereka itu mengambil hanya untuk gaya hidup. Terkadang untuk kebutuhan mendesak. Di tengah carut-marutnya ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini, ya wajar-wajar saja masyarakat mendapatkan satu peluang di mana mereka bisa untuk bertahan hidup, ya mereka minjam ke situ. Ya, ukurannya OJK itu sudah menganalisa ini, kita keluarkan izinnya begitu banyak, dampak terburuknya apa nanti? Ya, tapi ini selalu dibiarkan. Ya, saya melihat itu pinjol-pinjol yang sering dilaporkan oleh masyarakat itu sudah banyak, kayak Rupiah Cepat, EasyCash, Aku Laku, Kredivo, Ada Kami, Julo, ya, Mau Cash. Banyak lagi pinjol-pinjol yang dilaporkan oleh masyarakat. Dan nyaris semua pinjol yang dikeluarkan izin oleh OJK mendapatkan keluhan dari masyarakat, mendapatkan pokoknya sesuatu yang buruk yang dilaporkan oleh masyarakat terhadap pinjol-pinjol ini. Tapi apa jawaban OJK? Robot berbicara. Ya, sistem otomatis berjalan. Jawab ke semua berjalan. Jadi pengaduan semuanya dianggap sampah. Itulah yang dikeluhkan masyarakat sebenarnya. Ukurannya OJK di tengah seperti ini. OJK lah sutradara yang ada di dalam dunia online ini atau di dalam perbankan ini. Ya, OJK yang bagian mengatur. Ya. Jadi yang tahu skenario pasnya itu adalah OJK. Wah, ini nggak betul ini. Ini perjalanan Anda sudah salah. Kalau seperti ini Anda merugikan masyarakat. OJK tahu. Ya. Tapi jawabannya jangan seperti itu. Menyatakan masyarakat seakan-akan masyarakat ini paling salah. Ya. Kalau saya salah itu kita tunjukin, kita nasihati. Ya, habis itu kita berikan jalan. Tapi kalau hanya sebatas diadu dombakan, udah minta aja restrukturisasi, selesaikan secara internal, nggak akan mau. Jangankan kurang 50.000, kurang 1.000 perak pun pinjol itu nggak mau. Restrukturisasi seperti apa yang OJK suruh antara debitur dengan si kreditur. Ya, makanya saya bilangin, masyarakat itu butuh OJK menjembatani ini semuanya. Ya. Mereka tahu itu solusinya adalah bayar, tapi mereka keberatan dengan bunga dan denda. Cara penagihan, itulah sebenarnya fungsi OJK. Ya, tapi kalau seperti ini OJK kehilangan fungsi. Ya, untuk membentengi pinjol-pinjol legal yang paling sering dilaporkan masyarakat, OJK aja nggak becus. Ya, coba dari EasyCash. Coba OJK cek berapa banyak pengaduan dan keluh kesah dari masyarakat tentang EasyCash. Ya, dari Ada Kami, coba juga OJK cek. Itu kan semua pinjol legal. Ya. Atau kita bisa ambil lagi postingan OJK yang ngeluarin pinjol ilegal pengaduan tidak tertangani. Jadi ketika ada masyarakat yang mengadukan tentang pinjol legal dan OJK tidak menangani dengan serius, kita bisa memvonis pinjol itu ilegal. Ya. Jadi OJK itu jangan main-main dengan ucapan mereka, tapi seakan di sini masyarakat sedang dipermainkan dengan hal itu. OJK mengeluarkan statement, OJK mengeluarkan postingan, habis itu dibiarkan. Jadi sebatas kayak anak alay sedang menggunakan medsos dan posting-posting motivasi, kayak posting puisi atau posting kata-kata yang menarik simpati orang, ya sebatas itu doang. Ya, dan OJK pun juga seperti itu kita vonis. Ya, OJK ngeluarin loh statementnya. OJK bilangin bahwa pengaduan tidak tertangani itu adalah pinjol ilegal. OJK bilangin seperti itu. Sekarang yang direport orang-orang itu adalah pinjol legal. Ya, kalau OJK bilangan juga pengaduan juga tidak tertangani tentang pinjol legal, ini patut menjadi pertanyaan. Ya, ini mobil sudah mendesak loh di belakang.
Ya, jadi mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman semuanya, jangan takut lagi, jangan cemas lagi. Yang penting hadapi aja. Kalau ada uang bayarkan, kalau tidak ada uang apa boleh buat, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih.